Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Keluarga besar MI Muhammadiyah Pasir Muncang yang saya cintai dan kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi keselamatan dan diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan santapan rohani dengan judul keberkahan makan sahur. Makan sahur adalah salah satu amalan yang dilakukan kaum muslimin di saat bulan Ramadan ini. Para ulama bersepakat bahwa makan sahur hukumnya sunnah. Namun memiliki keutamaan karena dikatakan penuh dengan keberkahan atau penuh dengan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyebutkan bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barokah, yang artinya makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan supaya makan sahur. Walaupun dalam keadaan masih ngantuk, dalam keadaan masih malas, kita harus bangun untuk makan sahur, karena makan sahur membawa keberkahan atau kebaikan kepada kita semuanya. Di antara keberkahan atau kebaikan makan sahur adalah satu, dengan makan sahur berarti kita telah mentaati perintah Rasulullah. Dan dengan mentaati perintah Rasulullah berarti kita telah mentaati Allah. Sebagaimana hadis disebutkan, may yutingir rasul faqad atha Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Keberkahan makan sahur yang selanjutnya adalah dengan makan sahur merupakan syiar Islam. Makan sahur adalah salah satu ajaran Islam yang membedakan orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana mereka orang Yahudi dan Nasrani berpuasa namun tidak makan sahur seperti halnya makan sahur orang Islam. Dan kita orang Islam tidak boleh menyamai mereka. Maka makan sahur menjadi salah satu pembeda antara orang Islam dengan orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Keberkahan yang ketiga, dengan makan sahur maka kondisi fisik kita akan lebih kuat. Tidak dipungkiri lagi, dengan makan sahur merupakan bekal untuk menghadapi di siang harinya. Coba kita bedakan ketika kita tidak makan sahur dan ketika kita makan sahur. Tentunya ketika tidak makan sahur di siang harinya kita akan merasa lemas. Maka benar-benar bahwa makan sahur adalah membuat fisik kita menjadi lebih kuat di siang harinya. Keberkahan yang selanjutnya yang keempat, dengan makan sahur kita akan mendapat sholawat dari Allah dan malaikatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, makan sahur adalah
penuh dengan berkah. Jangan kalian tinggalkan makan sahur walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Dari hadis itu dijelaskan bahwa orang yang makan sahur akan didoakan oleh malaikat dan oleh Allah sendiri. Maka jangan sampai tinggalkan makan sahur walau dengan seteguk air putih. Keberkahan yang kelima, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena di waktu makan sahur itulah mustajabnya sebuah doa. Siapa saja yang berdoa kepadaku di waktu sahur, maka Allah akan mengabulkan doanya. Siapa saja yang meminta kepada Allah di waktu sahur, maka Allah akan memberikannya. Dan siapa saja yang meminta ampun atas dosa-dosanya di waktu sahur, maka Allah pun akan mengampuninya. Keberkahan yang keenam, waktu makan sahur adalah waktu utama untuk istighfar. Dengan mengucap astaghfirullahaladzim, kita sempatkan beberapa menit setelah makan sahur, kita ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dengan mengucap istighfar, banyak hikmah yang kita dapat. Di antaranya kita diampuni dosanya dan akan mendatangkan rizki kepada kita. Selanjutnya, keberkahan makan sahur yang ketujuh adalah dengan makan sahur kita bisa mendengarkan azan subuh dan sekaligus mengikuti sholat jamaah subuh. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu hebatnya waktu makan sahur, sehingga kita bisa mendengarkan azan subuh, kita bisa menjawab dari sahutan adzan tersebut dan dilanjutkan sholat berjamaah subuh. Dan bahkan ketika masih ada waktu, kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, yang pahalanya adalah akan dibuatkan istana di surganya nanti. Keberkahan makan sahur yang ke-8, yaitu dengan makan sahur maka akan bernilai ibadah. Maka pesan dari kami, jangan tinggalkan makan sahur, walau dalam keadaan malas, dalam keadaan ngantuk. Jika mengingat keberkahan dari makan sahur, sayang sekali jika kita tidak melakukannya, jika kita melewatkannya begitu saja. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika makan sahur, ketika setelah makan sahur, jangan lewatkan kita untuk berdoa kepada Allah, karena termasuk waktu yang mustajab. Setelah makan sahur, jangan lupa beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Maka nanti akan diampuni Allah dan akan didatangkan rizkinya kepada kita semuanya. Begitu hebatnya makan sahur, maka marilah kita lakukan amalan makan sahur dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Demikian santapan rohani dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebaikan tidak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.